Halo teman-teman, kita akan mempraktikkan cara pembuatan diagram di Orbus Elsevier. Pertama kita akan klik New Folder tab, lalu akan muncul seperti ini. Akan ada list repository yang ada di Orbus. Kemudian kita pilih training dan agar tidak membingungkan, kita klik kanan lalu pilih View as Top Folder, maka akan hanya training sandpit saja. Kemudian masuk ke batch 3. Misalnya kita tambahkan nama kita ya, folder baru. Save. Lalu kita akan membuat suatu gambar proses bisnis. Kita klik kanan pada kanvas kosong atau pada folder yang mau kita isi. Kemudian kita pilih New Document, Microsoft Visio Drawing, dan Archimedes Diagram Template. Agar tidak membingungkan, kita memberikan inisial, misalnya FK dash probis 1. Oke, save and open. Dia akan membuka Visio yang sudah dilengkapi dengan add-in dari Orbus Elsevier. Kita lihat di sini ada menu Elsevier dan ada beberapa komponennya. Dan sebelah kiri ada elemen-elemennya. Ini elemen dan ini adalah kelompok elemennya. Ada bisnis, ada aplikasi, ada composite elemen, ada implementation and migration elemen, ada motivation elemen, physical elemen, strategi elemen, dan lain sebagainya. Dan juga ada relasinya. Dan karena kita ingin menggambarkan probis, tentunya kita akan menggunakan business layer elemen. Sini akan muncul beberapa elemen. Kalau di Archimedes disebut dengan elemen, kalau di Orbus, di klien ini disebut dengan objek. Kita tarik, terus misalnya kita bikin 2 proses bisnis, kita klik Ctrl D, atau kita klik Ctrl, kita drag ke kanan ya. Otomatis akan muncul duplikatnya. Kemudian kita tambahkan namanya, seperti biasa ada inisial, misalnya probis 1. Ini kita kopas saja biar memudahkan. Probis 2 dan probis 3. Probis ini kita bisa menggambarkan secara silo, artinya masing-masing probis tidak ada relasi, tidak ada sekuensialnya. Namun kalau kita ingin menggambarkan bahwa setiap probis ini adalah sekuensial, maka kita menggunakan relasi triggering. Kita tarik seperti ini, kemudian kita tarik lagi seperti ini, maka akan terbentuk probis sederhana. Gambar di sini sudah menunjukkan calon objek yang akan disimpan pada Orbus Elsevier. Ini kalau kita langsung simpan ke server atau check-in, maka dia sebenarnya belum tersimpan secara objek, belum menjadi objek, hanya gambar saja. Jadi kalau kita searching fkdes-probis 1 itu tidak akan ditemukan. Nah, sebelum kita check-in, maka kita perlu melakukan commit. Commit ini merupakan proses untuk menyimpan objek dan relasinya. Jadi setiap kita membuat objek baru atau membuat relasi yang menghubungkan 2 objek, maka kita harus commit terlebih dahulu. Caranya adalah kita klik luarnya untuk mengcommit semua ya, atau kita pilih seperti ini, lalu kita pilih commit all. Namun kalau kita hanya ingin beberapa saja, kita pilih seperti ini, kita pilih commit selection. Nah, kita akan commit all ya, commit all.
maka tanda disket yang tadi itu akan berubah menjadi tanda panah yang dikelilingi oleh kotak warna hijau, yang artinya secara objek sudah terbentuk pada Orbus, namun saat ini dalam kondisi di-checkout oleh kita. Kalau seandainya objek ini dilihat oleh arsitek lain, maka panahnya adalah panah warna merah. Gitu. Misalnya kita membuat objek baru, Probis, dia defaultnya adalah muncul disket warna ungu. Dan kalau kita pilih, maka kita tidak bisa view properties, tidak bisa edit properties, dan banyak yang kosong di sini. Tapi kalau kita sudah commit, maka ini akan aktif. Misalnya kita ingin menambahkan atribut pada Probis, kita bisa klik, maka akan muncul atributnya seperti ini. Gitu. Dan kita juga bisa melihat relasi antar objek ya. Misalnya kita klik Probis 2, kita view relasi di sini, maka akan muncul seperti ini. Oke. Dan terkadang bagi beberapa kita, simbol ini cukup mengganggu. Kalau muncul terus-terusan gitu. Kita bisa menghilangkannya dengan mengklik visual indikator. Ini akan hilang, kita klik lagi, maka akan muncul. Gitu. Kemudian misalnya gambar ini sudah selesai, kita akan menaruhnya kembali ke Orbus agar bisa dioprek-oprek teman yang lain, maka kita akan lakukan check-in. Check-in-nya itu kita klik luar sini, lalu kita check-in. Karena check-in ini ada dua, ada yang objeknya kita check-in, atau file kita check-in. Kalau file kita check-in, otomatis file ini akan tersimpan bersama dengan objek-objeknya. Sedangkan kalau objeknya saja, maka secara file masih terbuka, dan ini akan berubah ikonnya menjadi tanpa icon. Misalnya kita objeknya saja kita check-in, tes, cek, dia akan hilang. Lalu kita simpan atau check-in semuanya, pilih luarnya, lalu check-in. Tes, cek. Oke, maka filenya akan tersimpan dalam Orbus dan sudah tidak ada lagi tanda panah warna hijau. Ini kalau kita check out atau edit dokumen, maka akan muncul seperti ini. Dan kalau orang lain yang melihat, maka akan panah warna merah. Seperti itu. Ini kita bisa lakukan discard checkout atau cancel checkout untuk mengembalikan kembali ke dalam Orbusnya tanpa melakukan penyimpanan perubahan. Biasanya ini terjadi apabila kita salah klik gitu ya, kita ingin preview, tapi malah yang ngeklik adalah edit dokumen. Kita bisa menggunakan fitur discard checkout. Gambar yang sudah kita simpan, bisa kita lihat di preview, seperti ini. Kalau ini mau lebih besar lagi, kita show in new windows. Kita bisa full screen, seperti itu. Kemudian, kita juga bisa melihat konten apa saja yang ada pada dokumen ini dengan klik kanan, pilih konten. Dan kita bisa melihat juga properties. Bisa view, juga bisa mengedit propertiesnya. Gitu. Nah, di sini untuk file yang sudah kita check-in, maka otomatis akan tercreate pada portal juga. Ini adalah URL-nya. Kita bisa lihat ya, kita klik sini untuk di-copy. Kemudian kita buka Chrome-nya. Kita masukkan URL-nya. Maka akan muncul gambar yang sudah kita buat. Kurang lebih itu tutorial singkat yang sederhana untuk menjelaskan fungsi dari commit,
check-in, terus beberapa fitur lainnya. Terima kasih.